Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang web server dan DNS server. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aslori, NIM 190512141088 dari Sistem Informasi 19B Universitas Negeri Surabaya. Pengertian ke web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Web server mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama sebagai hardware, pengertian kedua sebagai software. Web server sebagai hardware. Web server ini digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript. Untuk yang kedua, sebagai software. Pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server, karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Selanjutnya kita ke cara kerja web server. Yang pertama, browser. Kita lihat ada gambar browser dan web server. Browser mengirimkan request ke server, biasanya berupa HTTP request. Kemudian si web server melakukan pengecekan keamanan. Kemudian web server menerima HTTP request dari browser. Jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh si browser. Kemudian yang keempat, web server memproses HTTP request dengan bantuan HTTP server. Selanjutnya, web server mengirimkan HTTP respon ke si browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Lanjut ke pengertian HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol untuk komunikasi data antara klien dan server. Sebuah klien atau web browser melakukan permintaan atau request dengan menghubungkan ke port tertentu, biasanya port 80 ke sebuah server web hosting. Sedangkan untuk HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Selanjutnya kita ke cara kerja. Cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, klien HTTP atau web browser membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browsernya dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Kemudian daemon HTTP di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut. Itu ya.
dikirimnya pada klien HTTP web browser tadi. Halaman web sering terdiri dari lebih dari satu file. Jadi cara kerjanya HTTPS dan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website apakah valid atau tidak. Proses ini dinamakan dengan SSL handshake. Apabila valid, maka website akan menampilkan HTTPS // dengan gembok hijau atau nama perusahaan website tersebut. Apabila tidak valid, akan ada peringatan situs tidak aman. Lihat selanjutnya DNS server. Kemudian selanjutnya adalah DNS server. Kita ke DNS server ya. Ini kita masuk ke pengertian apa itu DNS. Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Jadi normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan masukkan secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Ini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan ya, Anda ingin mengakses Google, alih-alih menuliskan 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal masukkan alamat google.com. Ini ada fungsi DNS. Dari penjelasan DNS, Anda pasti sudah bisa mengira bahwa sebuah DNS berfungsi. Namun supaya lebih jelas, ada 3 fungsi DNS. Pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address. Nah, pertama itu atas nama domain, yang kedua IP address. Ini ya, bisa kita lihat. Nanti bisa dibaca-baca sendiri. Percobaan. Oke. Selanjutnya kita ke percobaan web server. Web server dulu ya. Kita web server dulu. Ini langkah pertama, mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan digunakan gabungan simulasi yang kita pelajari, yaitu gabungan dari subnetting, routing dinamik atau RIP, kemudian DHCP di atas jaringan wireless, dan skema seperti ini ya. Kemudian langkah percobaan, buat skema jaringan. Jaringan dapat berfungsi dengan baik. Kemudian pastikan jaringan berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung ke 43431. Oke, kita coba ya. PC1 atau tapping ke 42.
sudah ya. Satu sudah bisa sambung. Empat dan coba link enter. Nah ini sudah muncul laptop isi 4 sudah. Kemudian kita ke laptop, kita coba link ke link ketiga 1 enter. Nah ini sudah bisa ya. Kemudian ke smartphone, link ke web server, enter. Nah ini bisa semua. Oke, selanjutnya cobaan kedua, nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file edit HTML. Oke, kita buka web server di web server ya. Kemudian pilih servis, pilih HTTP edit. Nah ini ya, kita edit. Selamat datang dari webserver.com. Kita ketikkan sendiri. Ini adalah percobaan. Ini adalah link dapat pada PC1 laptop, buka aplikasi web browser, lalu jalankan HTTP 43431. Oke, PC1 web browser HTTP di web.com adalah percobaan. Itu adalah link. Oke, sudah sukses. Udah, kemudian kita ke praktek DNS. Nah ini ya, praktekum DNS. Nah, server di sini berfungsi untuk menetralisir IP domain yang lebih manusiawi, menggunakan web server dan FTP server. Oke, langkah percobaan, buatlah skema, pastikan jaringan dapat berfungsi baik PC1, PC4 atau smartphone. Tadi udah kita coba ya. Kemudian dengan DNS server 331, web server 43431 dan FTP 43432. Oke, kita simulasikan DNS 331 ya. Ini udah, tadi sudah saya rubah, dan web servernya 4343 dan servernya 331 4331 kalau FTP nya 3432. Udah. Dan angka percobaan kedua, aktifkan servis DNS pada server dan tambahkan entry DNS dengan FTP jarcom, jarcom.com, www.jarcom. Oke. Apa tadi?
DNS service, DNS service, DNS. Nah ini ya, kita inputkan ini addressnya 4342, Venture.com, alatnya 4331, resminya jarcom.com. Udah. Kita pada PC 1 dan laptop jalankan perintah ns lookup. PC 1 dan laptop ya. Oke, kita coba PC 1 dulu. Command prompt ns lookup. ns lookup berapa? lookup jarcom.com. jarcom.com. Iya, enter. ns up jarcom. Nah ini sudah ya, sudah muncul server 3331 3331. Oke. Mantap. Close. Dan nah ini kemudian pada PC 1, oh ya, yang laptop belum. Kita ke laptop dulu. Laptop dan prompt ns lookup jarcom.com. Nah ini sudah ya, bisa semua alamatnya ya. Kemudian pada 4 PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab Desktop, lalu jalankan URL http jarcom.com, http www.jarcom.com. Oke. PC 1 dulu, web browser http jarcom.com. jarcom.com. Iya betul. Nah ini sudah bisa ya. Kita ke laptop, web http://jarcom.com. Oke, selamat datang. Oke, kali sukses. Selanjutnya kita ke tahap kelima. Pada PC 1 langsung menjalankan ns lookup berikut http jarcom.com. Oke, satu ns lookup ftp.jarcom.com. Enter.
Nah, ini sudah ya, server alamatnya sudah ketemu. Kemudian kita ke laptop, sama kan ns up ftp.sercom.com, enter. Nih sudah ketemu addressnya, alamat. Oke, selanjutnya kita ke 6, buat koneksi ke FTP server PC1 dan laptop dengan perintah ftp.sercom.com. PC1 coba sekarang kita ketikkan ftp.sercom.com, enter. Username-nya disjo, passwordnya sama. Nah, ini udah toh, login pasif mode FTP. Oke, kemudian kita ke laptop, command prompt, kita ketikkan ftp.sercom.com, enter. Username masukkan Cisco. Oke, berarti passwordnya sama, enter. Login pasif mode on, mantap. Oke, cukup sekian untuk pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.